Halo, jumpa lagi bersama saya. Sebelum membahas topik kita, mohon dukungannya untuk mengklik tombol-tombol yang ada di bawah ini. Semuanya adalah gratis. Nah, pembahasan kita kali ini adalah mempertanyakan tentang agama Islam. Apakah Islam itu pantas disebut sebagai agama? Ya, pertama-tama kami hendak mau menjelaskan bahwa ini hanya sekedar opini yang berdasarkan logika, ya, logika yang umum dipakai. Jadi ini bukan merupakan bentuk penghinaan, ya. Nah, jadi mohon dipahami. Eh, Pertanyaan layakkah Islam disebut agama ini lahir dari refleksi kami atas fenomena yang sering kali terjadi, fenomena negatif yang sering kali terjadi, yang semuanya dikaitkan dengan Islam. Jadi, pertanyaan ini bukan muncul tiba-tiba dari langit, tetapi memiliki latar belakang. Ya, nah, latar belakangnya itu adalah misalnya terorisme, radikalisme, aksi intoleransi, kekerasan atas nama Islam, pengkafir-kafiran, dan lain sebagainya. Ya, dan semuanya ini selalu terarah kepada Islam. Artinya, Islam itu diidentikan dengan terorisme, dengan radikalisme, dengan intoleransi, dengan pengkafir-kafiran dan lain sebagainya. Ya, nah, jadi ini latar belakang refleksi kami sehingga melahirkan pertanyaan, layakkah Islam disebut sebagai agama? Eh, kita harus mengetahui bahwa agama Islam itu mempunyai dua pilar penting, ya, yaitu Al-Quran dan hadis. Ya. Al-Quran itu adalah wahyu Allah. Jadi sumbernya adalah Allah. Sedangkan hadis itu dikaitkan dengan Muhammad. Jadi sumbernya adalah Muhammad. Dan ini merupakan pilar Islam. Ya. Dalam Al-Quran sendiri dikatakan taat kepada Allah itu sama dengan taat kepada Muhammad, ya. Nah, jadi dua ini tidak bisa dipisahkan. Nah, ini pilar Islam. Jadi logika kita ini berangkat dari dua pilar ini, ya. Nah, pertanyaan layakkah Islam disebut sebagai agama ini sebenarnya bentuk keraguan, ya, keraguan terhadap Islam itu sendiri. Dan keraguan itu sebenarnya sudah pernah disuarakan oleh ahli-ahli Islam. Misalnya J.K. Sedlin, ya. Nah, dia pernah mengatakan Islam adalah agama sesat. Itu. Atau Alisina, ya, Alisina dia pernah mengatakan Islam tak bisa dianggap sebagai agama. Islam bukanlah agama tetapi aliran sesat. Ya. Nah, itu lain halnya dengan Maulana Abdul Al-Maudidi. Ya. Dia mengatakan Islam bukanlah agama normal seperti agama-agama lain di dunia. Ya. Jadi sebenarnya masih banyak ahli-ahli Islam lainnya yang secara sederhana bisa dikatakan mereka mempertanyakan, mereka meragukan bahwa Islam itu disebut agama, ya. Nah, jadi dari tiga ini saja, ya, dari tiga ini saja kami lantas mempertanyakan, pantaskah Islam disebut agama? Keraguan kami atas Islam sebagai agama ini tidak hanya didasarkan pada pendapat ahli, tetapi ada logikanya, ya, ada dasar logikanya, ya. Ya, kita tahu bahwa
baik umat Islam maupun umat agama lain pasti setuju dengan pernyataan ini. Agama tidak menghasut orang kepada perang. Sikap kebencian, permusuhan, dan ekstremisme juga tak menghasut kepada kekerasan dan penumpahan darah. Ya. Nah, pernyataan ini kami kutip dari dokumen Abu Dhabi yang ditandatangani Paus Fransiskus dan Imam Besar Al-Azhar. Ya. Nah, jadi pernyataan ini disuarakan juga oleh tokoh Islam. Jadi artinya saya yakin umat Islam, ulama-ulama Islam sangat mengakui pernyataan di atas. Ya. Nah, dari pernyataan di atas ini kita ambil logikanya, ya, bahwa jika ada yang menghasut kepada perang, sikap kebencian, permusuhan, dan ekstremisme juga menghasut kepada kekerasan dan penumpahan darah, dapat dipastikan itu bukanlah agama. Ya. Jadi jika ada yang menghasut melakukan hal tersebut, dapat dipastikan itu bukanlah agama. Nah, ini logikanya. Nah, berangkat dari logika ini, ya, kita dapat mengatakan bahwa semua agama mengajarkan kebaikan. Ya. Ini juga pasti disetujui oleh semua agama-agama. Semua agama mengajarkan kebaikan. Tetapi Islam mengajarkan kejahatan. Ya, Islam mengajarkan kejahatan, mengajarkan perang, mengajarkan kebencian, mengajarkan membunuh, ya, membunuh orang kafir, membunuh orang murtad, ya, menikahi anak usia muda, ya, poligami, ya, ini mengajarkan kejahatan. Karena itu dapatlah dikatakan Islam bukanlah agama. Inilah dasar logikanya. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Semoga mendatangkan sedikit pencerahan. Sekian dan terima kasih.